Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi sama aku Destiana Savitri di channel ini. Jadi cerita kali ini berasal dari sebuah desa kecil yang ada di Pulau Sumatera. Sebelum itu kalian bisa bantu klik tombol subscribe jika kalian suka agar kalian tidak ketinggalan cerita apapun dari channel ini. Namaku Niko, seorang pemuda yang terlahir di sebuah desa kecil di kaki gunung di Pulau Sumatera. Aku adalah anak pertama dari 2 orang bersaudara. Tahun ini baru saja aku lulus dari sekolah dan aku berniat untuk mencari pekerjaan. Hingga pada suatu hari temanku yang bernama Yudi datang dari desa sebelah. Yudi merupakan temanku semasa sekolah. Jadi tidak heran jika kami masih akrab hingga saat ini. Yudi tinggal di desa sebelah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampungku. Karena kami sudah lama berteman akrab, Yudi pun tahu jika aku mencari pekerjaan. Hingga maksud kedatangannya hari ini adalah menawarkan sebuah pekerjaan kepadaku yang ada di kampungnya. Yudi menawarkanku untuk bekerja di sebuah warung bakso yang terkenal ramai di kampungnya. Tanpa pikir panjang, aku pun mengiyakan tawaran Yudi karena aku memang membutuhkan pekerjaan itu untuk menambah penghasilan. Singkat cerita, keesokan harinya Yudi pun menjemputku. Karena sesuai perjanjian, hari ini aku akan datang bersama Yudi ke warung bakso yang ada di kampung Yudi untuk melamar pekerjaan. Kami pun pergi menggunakan sepeda motornya Yudi. Kurang lebih 20 menit perjalanan, akhirnya kami pun sampai di warung bakso yang dimaksud Yudi. Awalnya tidak ada yang aneh. Seperti warung pada umumnya, para pelanggan datang berlalu lalang untuk membeli dagangan Pak Joko. Ya, ternyata aku baru tahu jika pemilik warung bakso ini adalah Pak Joko. Seperti yang diceritakan Yudi, ternyata warung bakso ini memang sangat ramai pembeli. Bahkan banyak juga pembeli yang datang dari luar desa hanya untuk menyicipi semangkok baksonya Pak Joko. Akhirnya aku turun dari motor dan duduk di bagian paling depan. Aku menunggu Yudi yang sedang memanggil pemilik warung bakso ini. Sambil menunggu, aku melihat seorang pemuda yang sibuk melayani pelanggan. Mungkin karena dia kewalahan, itulah alasan Pak Joko mencari karyawan tambahan. Karena memang tidak terlihat siapapun selain pemuda itu yang menyajikan makanan. Tak berselang lama, akhirnya Pak Joko dan Yudi pun keluar. Pak Joko pun menyambut kami dengan ramah. Beliau bahkan menyajikan kami semangkok bakso. Ketika aku mencicipi bakso itu, tak heran jika banyak pelanggan yang datang dari luar daerah sekalipun. Karena memang bakso Pak Joko ini memiliki cita rasa yang sangat nikmat. Singkat cerita, setelah memakan bakso dan berbincang-bincang dengan Pak Joko, akhirnya aku pun diterima untuk bekerja di sini. Pak Joko memintaku untuk bekerja keesokan hari dan mempersilahkan kami untuk pulang. Karena memang pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Dengan perasaan senang, aku pun pulang ke rumah karena aku sudah mendapatkan pekerjaan seperti yang aku inginkan. Keesokan harinya sekitar jam 11 siang, aku pun berangkat menuju warung bakso yang ada di kampung sebelah. Ya, tepatnya ke warung bakso Pak Joko tempat aku mulai bekerja. Hari ini berjalan seperti biasanya. Pada hari pertama bekerja ini, aku diajarkan oleh Pak Joko untuk menyajikan bakso dan mengantarkannya ke pelanggan. Hanya saja ada beberapa peraturan yang aneh yang membuatku bertanya-tanya, tapi karena baru, aku tidak mau bertanya lebih lanjut apa alasannya. Hari demi hari pun berlalu hingga suatu hari aku mulai mendapatkan teror. Jadi pada saat itu, aku sudah selesai bekerja dan aku membereskan pekerjaanku. Tepatnya jam 9:30 malam, aku pun beranjak dari tempat aku bekerja dan berangkat pulang. Aku pulang mengendarai sepeda motor seperti biasa. Namun pada malam itu ada yang aneh. Aku seperti diikuti sekelebat bayangan, tapi ketika aku menoleh ke belakang tidak ada apa-apa. Dengan perasaan yang sedikit takut, aku pun mempercepat laju kendaraanku. Hingga sampai di perbatasan kampung tempat aku bekerja, aku melihat sesosok bayangan putih di spion motorku, tapi karena takut, aku pun mempercepat laju kendaraanku. Pada akhirnya malam itu aku pun sampai ke rumah dengan perasaan takut karena diikuti oleh bayangan itu. Hari-hari berikutnya pun berlalu, aku pun bekerja seperti biasanya. Namun pada suatu hari aku ditugaskan untuk membersihkan loteng-loteng warung bakso tersebut hingga di titik aku melihat sesuatu yang dibungkus kain putih di atas lawang pintu. Setelah diperhatikan, ternyata bungkusan itu ada di setiap pintu di rumah dan di warung Pak Joko. Namun aku tidak berani menanyakan benda apa itu kepada Pak Joko. Hingga puncaknya, pada suatu hari aku ingin membuang sampah ke belakang warung yang jaraknya lumayan jauh. Jarak dari warung ke tempat aku membuang sampah
itu kurang lebih 50 meter. Waktu itu hari sudah hampir maghrib. Aku pun bergegas berjalan ke tempat pembuangan sampah. Namun pada saat aku membuang sampah, aku merasakan ada sesuatu di belakangku. Refleks aku pun membalikan badan dan betapa kagetnya aku melihat makhluk yang ada di depanku sekarang ini. Sosok itu memiliki tubuh tinggi berbulu lebat dan berwarna hitam legam. Makhluk itu juga mempunyai taring panjang dan mata merah menyala. Karena ketakutan, aku pun berteriak dan meminta tolong kepada Pak Joko. Dengan tenaga yang tersisa, aku pun berlari menuju ke warung. Dengan nafas tersengal-sengal, aku pun menceritakan apa yang terjadi kepada Pak Joko. Akhirnya Pak Joko pun memberikan aku minum dan menenangkanku sembari mengajakku duduk di sebuah bangku yang ada di sudut warung. Akhirnya Pak Joko pun menceritakan sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pak Joko memulai usahanya dengan modal kecil. Awalnya warung baksonya sepi pengunjung, bahkan tak satu pun yang membeli dagangannya dan ia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu malam ketika sedang merenung di depan warungnya yang kosong, seorang pria tua misterius datang menghampirinya. Pria itu memakai jubah hitam dan sebuah tongkat di tangannya. Pria itu menawarkan sebuah solusi yang menjanjikan kekayaan dan kesuksesan, namun dengan syarat yang sangat berat. Pak Joko harus melakukan pesugihan dan memberikan tumbal setiap tahunnya. Terdesak oleh keadaan, Pak Joko akhirnya setuju. Ia mengikuti semua instruksi pria tua itu dan melakukan ritual pesugihan di sebuah hutan terpencil. Awalnya Pak Joko merasa takut karena keadaan hutan yang gelap dan banyak suara-suara aneh. Bahkan sesekali Pak Joko melihat beberapa makhluk tak kasat mata dengan wujud yang sangat mengerikan. Singkat cerita, setelah ritual selesai, keajaiban pun mulai terjadi. Tak menunggu waktu lama, baksonya tiba-tiba ramai pengunjung. Dan dalam waktu yang singkat, Pak Joko menjadi kaya raya. Ia bisa membelikan rumah mewah, mobil, dan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Bahkan Pak Joko juga terkenal dermawan karena sering berbagi kepada tetangga sekitarnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setiap tahun Pak Joko harus memberikan tumbal untuk mempertahankan kekayaannya. Tumbal pertama adalah seekor ayam hitam, kemudian tahun berikutnya kambing, dan semakin lama tumbal yang diminta semakin besar. Hingga suatu hari pria itu meminta tumbal yang paling berharga, yaitu nyawa manusia. Pak Joko mulai merasa takut dan gelisah. Ia tidak ingin mengorbankan nyawa orang lain, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan semua yang telah ia capai. Dalam kebingungannya, ia memutuskan untuk mencari cara lain untuk memutuskan ikatan pesugihan tersebut. Ia mendatangi berbagai dukun dan paranormal, namun tidak ada yang bisa membantunya hingga akhirnya Pak Joko pun hampir putus asa. Mendengarkan semua cerita Pak Joko, aku pun terkejut. Tak menyangka jika orang yang aku kenal selama ini baik dan rajin berbagi ternyata terikat sebuah perjanjian terlarang. Ternyata Pak Joko selama ini telah melakukan pesugihan untuk warungnya. Namun aku merasa kasihan karena Pak Joko yang dihantui rasa bersalah. Hari itu pun berlalu, aku pulang ke rumah seperti biasa. Suatu malam aku pun menceritakan tentang apa yang sedang dihadapi Pak Joko kepada pamanku yang bernama Pak Nanang yang memang paham tentang hal-hal seperti itu. Kemudian aku diminta untuk mempertemukan Pak Nanang dan Pak Joko. Kemudian Pak Joko menceritakan semua yang terjadi kepada pamanku. Kemudian Pak Nanang pun berkata, saya mengetahui satu cara untuk menyudahi perjanjian ini. Hanya saja resikonya sangat besar, bahkan bisa mengancam nyawa. Tanpa pikir panjang, Pak Joko tetap menyetujui untuk melakukan ritual pemutusan perjanjian itu agar dia bisa terlepas dari jerat perjanjian itu. Dengan tekad yang kuat, Pak Joko akhirnya tetap memutuskan untuk menyudahi perjanjian sesat itu. Lalu kemudian Pak Joko dengan ditemani Pak Nanang memulai ritual pemutusan ikatan pesugihan. Mereka harus melakukan ritual tersebut di tempat yang sama di mana Pak Joko pertama kali melakukan pesugihan. Malam itu mereka pergi ke hutan terpencil dan memulai ritual. Angin kencang berhembus, suara-suara aneh terdengar, bahkan petir pun menyambar ke sana kemari dan bayangan hitam mulai muncul di sekitar mereka seolah menolak untuk memutuskan perjanjian itu. Pak Joko hampir putus asa, namun paman terus memberikan semangat dan terus meyakinkan Pak Joko bahwa ia bisa memutuskan perjanjian tersebut. Beberapa jam pun berlalu hingga tak terasa hari sudah hampir memasuki subuh. Setelah melewati banyak rintangan, akhirnya ritual selesai. Pak Joko merasa tubuhnya ringan dan bayangan hitam yang selalu mengikutinya menghilang. Ia tahu bahwa ia berhasil memutuskan ikatan pesugihan itu. Dengan perasaan lega, Pak Joko dan paman pun pulang ke rumah. Keesokan harinya dengan rasa penyesalan, Pak Joko menceritakan semuanya kepada keluarganya. Pak Joko memutuskan untuk hidup sederhana dan tidak lagi tergoda oleh kekayaan instan.
Warung Pak Joko masih tetap buka, namun kali ini tanpa bantuan pesugihan. Meskipun pengunjungnya tidak sebanyak dulu, ia merasa lebih bahagia dan damai. Pak Joko belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, tetapi kebahagiaan dan keselamatan keluarga. Ia berterima kasih kepada Niko dan Pak Nanang yang telah membantunya keluar dari jeratan pesugihan. Mereka menjadi sahabat baik dan sering berbagi cerita tentang pengalaman mereka. Warung bakso Pak Joko pun perlahan tapi pasti mulai ada kemajuan. Meja-meja penuh dengan orang-orang menikmati bakso. Pak Joko terlihat sibuk melayani pelanggan dengan senyum di wajahnya. Ternyata meskipun tidak memakai pesugihan, bakso Pak Joko memang memiliki cita rasa tersendiri yang membuat pelanggan terus berdatangan. Begitupun dengan aku tetap bekerja dengan Pak Joko dan aku juga tidak pernah lagi menemukan hal-hal aneh setelah itu. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan setan seperti kisah Pak Joko.